selamat sore, selamat datang di Kabupaten Bandung, Ibu. Terkait dengan kunjungan kerja hari ini, Bu. Ya, jadi yang pertama kami dari Kementerian Sosial itu diberikan keleluasaan oleh Komisi 8 DPR RI untuk rekreasi, sehingga kita membuat program bagaimana saudara-saudara kita yang disabilitas itu bisa kita maksimalkan peranannya. Jadi kemudian kita mengkondisikan anggaran itu untuk bisa digunakan pembuatan alat-alat bantu untuk disabilitas. Dan hari ini launching kita adalah Indonesia Mendengar, itu terutama untuk anak-anak yang tunarungu, juga ada lansia, itu kita bantu dengan alat bantu dengar, dan kemudian HP yang bisa menerjemahkan dari suara langsung ke tulisan sehingga anak-anak bisa membaca. Namun sebetulnya kita juga ada program lain, Indonesia Melihat dan Indonesia Melangkah, yaitu untuk anak-anak tunanetra dan sebagainya. Ibu, berapa banyak Ibu yang alat-alat yang diberikan? Ini kita sebar di seluruh Indonesia. Tadi kita lihat ya, kita punya alat jumlahnya kalau nggak salah total 34.000 berbagai jenis. Nah, itu yang kita sebar di seluruh Indonesia. Dengan kegiatan ini kita berharap saudara-saudara kita yang disabilitas yang lain kemudian memohon kepada siapapun untuk kita bisa bantu gitu. Mungkin anggaran kami terbatas, tapi kami akan mencoba memenuhi, mungkin tidak bisa tahun ini selesai, taruhlah tahun depan dan sebagainya. Targetnya bagaimana sampai kapan, Bu? Ya, kita harapkan para saudara kita yang disabilitas, mereka lebih berdaya. Jadi mereka tidak tergantung kepada orang lain, tapi mereka bisa mandiri, dan kemudian mereka bisa akses untuk perekonomiannya dan kesejahteraannya sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Ibu, tanggapannya bagaimana Ibu masuk nominasi sebagai orang nomor 1 di DKI, Ibu, atau jadi gubernur DKI nanti? Bu, target ini targetnya berapa orang sih atau berapa yang dihimpun oleh Kementerian sendiri? Kita berharap 28 juta itu bisa kita penuhi gitu. Sekali lagi terima kasih kepada Komisi Sosial Republik Indonesia dan Bapak Aceh dalam launching Indonesia Mendengar. Akses tertutup atau mereka tidak bisa mandiri gitu, akses kebutuhan. Nah, karena itu dengan membuat lumbung-lumbung ini di beberapa titik yang memang rawan bencana, maka mereka bisa mandiri dan mereka bisa mengantisipasi. Contohnya misalkan di suatu tempat yang rawan longsor, itu kita siapkan tempat evakuasi. Nah, kemudian mereka kita pasang begitu musim hujan, langsung kita pasang itu sehingga mereka kalau malam atau kalau hujan mereka mengungsi dulu sebelum itu terjadi. Nah, nanti mungkin lokasi-lokasinya pasti yang sampai. Ya, ini sebetulnya program yang sangat-sangat bagus ya, untuk mempersiapkan ketahanan masyarakat di dalam menghadapi bencana. Kita tahu, misalnya contohnya seperti Balai Endah. Kita tahu Balai Endah ini adalah setiap tahun selalu banjir. Nah, ketika terjadi banjir itu, kan biasanya masyarakat yang korban dampak banjir tersebut kan mereka kekurangan logistik segala macam. Nah, dengan dibangunnya logistik sosial, kita harapkan mereka sudah siap menghadapi kesiapsiagaan bencana tanpa harus menunggu bantuan logistik dari pusat atau dari provinsi, tetapi ini sudah ada mandiri di sini lumbung sosial. Setahu saya, memang Kabupaten Bandung ini rawan bencana banjir akibat Citarum, longsor juga. Kita tahu kemarin ada longsor di Cabali, di Pasir Jambu, di Ciwidey, ya. belum lagi Solokan Jeruk. Maka saya tadi sampaikan melalui Ibu Dinas Sosial bahwa tolong dipetakan mana daerah-daerah rawan bencana dan dilihat
jenis bencananya itu apa. Kalau misalnya seperti bencana longsor, itu wajib hukumnya untuk dibuat lumbung sosial karena potensi untuk tidak terakses untuk bantuan biasanya kalau longsor sangat tinggi. Nah sehingga karena itu harus dipastikan di mana tempat evakuasi dan pengungsian, dan disitulah dibangun lumbung sosial ini. Sehingga Kementerian Sosial dari pusat sudah siap untuk tidak tergantung kepada pusat gitu, untuk misalnya bantuan ini bantuan itu. Karena saya sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Bandung merasakan betul ya bahwa ketika terjadi bencana biasanya kan kesulitan untuk mendapatkan logistik. Ya, nah kalau misalnya lumbung sosialnya sudah ada dan memang dipersiapkan dengan didukung tenaga SDM Tagana yang sudah terlatih, maka ini bisa dengan mudah untuk menghadapi kesiapsiagaan bencana. Langsung dari pusat betul. Tentu ini semua berasal dari Kementerian Sosial, berasal dari dana pusat ya. Nah, makanya tadi tetap harus melakukan sinergi dengan pemerintah daerah dalam konteks peta rawan bencana. Menentukan titik-titiknya yang tahu kan pemerintah daerah. Makanya tadi Pak Wakil Bupati, Ibu Pelatih Sosial, saya harapkan di Kabupaten Bandung ini yang KSB, ya, kampung siaga bencananya 16, padahal ada 280 kelurahan atau dan desa yang memang juga membutuhkan hal yang sama. Maka karena itu program lumbung sosial yang sekarang ini baru diberikan di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Balai Endah, Dayeuhkolot, dan Bojong Soang, ya. Diharapkan nanti bisa ditambah lagi Bu, program bantuan sosial tadi sudah diserahkan kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati untuk menentukan 3 daerah tersebut. Nanti mappingnya dari pemerintah daerah nanti kita bantu untuk disampaikan kepada Kementerian Sosial supaya kita siap untuk menghadapi bencana. Kita ingin membangun kemandirian kita dalam menghadapi mitigasi bencana kita. Kira-kira itu. Terkait BLT, bantuan ya, BPMT itu kalau misalkan Ibu ada pemotongan liar di luar kebijakan itu seperti apa sih? Ya, tindakannya aparat penegak hukum lah yang akan melakukan itu, itu sebenarnya bukan ranah kita karena itu pelanggaran hukum. Ya, jadi APH lah yang berhak untuk menindak. Ya. Oke, cukup. Terima kasih. Ini Bu, kartu Ibu. Ya, ini kartu Ibu. Punten Bu. Iya, KTP Ibu, ya. Cepat kartu Ibu. Nah, iya artosna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanging 12. Kangge naon ieu? Oh, kangge berobat. So, kangge ya, tampilnya. Pak Aceh ibunya pengen juga ini. Ini bapaknya ini. Ya, nyanggakeun ya, Bu. Ya, mohon. Pak Aceh kerja. Oh, kerso, Bu. Oh iya, ini Pak, ini. Iya. Bapak, sahanamina? Hah? Kasih kursi roda ke orang. Enggak punya di situ ya. Enggak punya ya. Kita enggak punya kursi roda ya. Saya nanti saya tanyakan. Udah nanti di data aja Pak. Kepala desa mana? Kalau kayak gini, mestinya didatangi oleh yang sama orang ini. Saya aja Pak. Yes, sama alamatnya. Komunikasi